Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tata nama alkanon atau kita kenal juga dengan istilah keton. Simak video ini sampai selesai karena di akhir video nanti kalian akan menemukan soal latihan untuk dicoba dan bisa mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Dan sebelum materi kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya nanti kalian dapat lebih mudah untuk memahami materi yang akan disampaikan. Nah, kita kenalan dulu dengan alkanon itu sendiri. Alkanon atau nama pasarnya adalah keton adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi CO atau kita gambarkan dengan bentuk seperti ini. Gugus CO ini nanti letaknya akan berada di tengah-tengah dan dia tidak di ujung seperti alkanal atau aldehid. Senyawa alkanon atau keton ini memiliki rumus molekul yang sama dengan aldehid, yaitu CnH2nO, dan memiliki fungsi sebagai pelarut organik. Untuk tata nama itu sendiri, nanti akan ada dua cara tata nama alkanon yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada tata nama internasional atau tata nama IUPAC, ya. Selanjutnya akan kita sebut dengan alkanon, dan yang kedua ada tata nama trivial atau tata nama lazim. Selanjutnya akan kita sebut dengan keton. Untuk aturan tata nama IUPAC, yang harus diperhatikan ketika kita memberi nama senyawa berdasarkan aturan IUPAC, semuanya sebenarnya hampir sama. Yang pertama yaitu tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama yang kita pakai di sini tentu saja adalah yang mengandung gugus CO di dalamnya atau yang mengandung gugus keton di dalamnya. Dan yang kedua, untuk alkil di luar rantai utama itu fungsinya adalah sebagai cabang. Dan untuk yang ketiga, ingat penomoran harus dilakukan dari ujung yang terdekat ke gugus CO. Kalau nanti gugus CO-nya dia itu terletak di tengah dan ternyata dari mana-mana saja sama, maka yang dilihat adalah tentu saja yang dekat dengan cabang. Ya, selain dekat dengan gugus fungsi, prioritas yang kedua adalah dekat dengan cabang. Cara mudahnya, ketika kita akan menentukan nama dari suatu senyawa alkanon berdasarkan tata nama IUPAC adalah, nah di sini alkanon dengan rumus umum seperti ini ya, RCOR aksen, dan nanti ingat gugus fungsi ya. Gugus fungsi alkanon ini akan mulai terikat di C nomor 2. Artinya apa? Artinya gugus fungsi alkanon tidak boleh terletak di ujung. Dia harus selalu berada di tengah. Dan R ini hanya bisa digantikan dengan alkil, tidak bisa digantikan dengan gugus H. Dan ingat, senyawaan ini, senyawaan dari alkanon atau senyawaan ini ya, akan berakhiran dengan kata-kata anon. Jadi nanti ketika kalian bertemu dengan senyawa yang berakhiran anon, maka dipastikan itu adalah kelompok alkanon.
Deret homolognya. Di sini kita lihat bedanya dengan senyawa sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, yaitu senyawa aldehid. Karena untuk senyawa alkanon ini harus dimulai dari atau harus diletakkan di C nomor 2, maka tidak ada alkanon yang memiliki 1C dan 2C. Artinya, dalam deret homolognya akan dimulai dari C nomor 3. Dari C3 ya. C3 itu propanon, C4 itu butanon, C5 pentanon, C6 heksanon, C7 heptanon, C8 oktanon, C9 nonanon, dan C10 itu dekanon. Ingat, rumus untuk senyawa alkanon itu adalah CnH2nO. Jadi ketika nanti C-nya itu ada 4, maka dipastikan H-nya itu ada 8. Ketika C-nya ada 9, maka dipastikan H-nya itu ada 18. Oke, kita lihat saja dari contoh soal berikut. Tentukan tata nama IUPAC dari senyawa berikut. Ini untuk senyawa yang pertama. CH3CO, CH2, CH3, dan yang kedua itu ada CH3, CO, CH, CH3, CH3. Oke, kita bahas satu-satu dan kita mulai dari yang pertama atau dari soal nomor 1. Senyawanya adalah seperti ini, CH3CO, CH2, CH3. Langkah pertama ketika kita akan menentukan tata nama IUPAC dari senyawa alkanon itu adalah tentukan dulu rantai utamanya. Di mana rantai utamanya di sini adalah yang ini. Saya berikan gambar atau garis warna ungu ya. Ini adalah rantai utamanya. Karena di sini posisinya adalah tidak ada cabang, berarti kita langsung saja beri nomor. Dan penomoran harus dilakukan dari ujung yang terdekat dengan gugus fungsi. Ya, di sini kita mulai dari yang sebelah kiri. Kenapa kita mulai dari sebelah kiri? Karena gugus fungsinya lebih dekat ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti nama rantai utamanya dengan jumlah C sama dengan 4 adalah butanon. Kita cek, di sini harus dituliskan gugus ketonnya terletak di nomor berapa. Dan ternyata ini gugus ketonnya terletak di C nomor 2. Berarti nama dari senyawa ini adalah 2-butanon. Kemudian untuk nomor 2, senyawanya adalah CH3CO, CH3, CH3. Langkah pertama masih sama, kita tentukan dulu rantai utamanya. Dalam rantai utamanya, gugus CO harus termasuk di dalamnya. Artinya, di luar rantai utama maka dia akan berperan sebagai cabang. Di soal yang kedua ini saya punya cabang di sini. Rantai utamanya masih sama, yaitu 1, 2, 3, 4. 4 berarti butanon, masih ya. Dan dari mana kita harus memberi nomor? Kita kasih nomor dari C yang terdekat dengan gugus fungsi. Berarti kita tuliskan dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ya. Dengan satu cabang, yaitu cabang metil yang terletak di C nomor 3. Maka nama dari senyawa ini adalah 3 metil 2 butanon. Itu adalah contoh untuk tata nama berdasarkan aturan internasional atau IUPAC. Selanjutnya, yaitu ada aturan untuk tata nama trivial. Cara mudahnya adalah
ketika kita paham kalau senyawa alkanon itu punya rumus umum RCOR aksen. Artinya akan ada 2 R di dalamnya. R yang dimaksud di sini tentu saja tidak lain tidak bukan adalah gugus alkil. Ya. Alkil pertama, alkil kedua, dan juga gugus keton itu sendiri. Makanya untuk aturan tata namanya ada sedikit perbedaan, yaitu harus menggunakan kata alkil, alkil, keton. Ya, alkil, alkil, keton. Aturannya seperti itu. Dan ingat, untuk penulisan alkilnya itu sendiri harus disusun berdasarkan abjad. Ya, jadi nanti ini tidak selalu sama. Kalau sama bagaimana? Kalau sama berarti pakai saja awalan di. Tapi kalau beda, alkilnya berbeda, jumlah C dalam alkilnya berbeda, maka harus disusun berdasarkan abjad. Oke, kita langsung saja praktek ke contoh soal. Tentukan nama trivia dari senyawa berikut. Soal nomor 1, soal nomor 2. Soalnya masih sama dengan yang tadi ya, ketika kita mencoba memberi nama senyawa alkanon secara IUPAC. Oke, langsung saja kita bahas untuk contoh soal tata nama trivial ini. Soal nomor 1. Ada 2 kelompok alkil di sini. Alkil yang pertama dengan 2C dan alkil yang kedua dengan 1C. Dan jangan lupa di sini ada gugus keton. Nah, jumlah C-nya 1 berarti itu alkilnya namanya adalah metil. Kalau jumlah C-nya 2 maka nama alkilnya adalah etil. Ingat, penyusunannya harus disusun berdasarkan alfabet atau berdasarkan abjad. Ada metil, ada etil, berarti kita tuliskan etil, metil, keton. Yang kedua, senyawanya seperti ini. Ada 2 alkil di dalamnya. Alkil pertama, ada alkil kedua, dan tentu saja ada gugus keton. Yang sebelah kiri di sini ada alkil dengan 1C di dalamnya, berarti ini adalah metil. Alkil yang di sebelah kanan ada alkil dengan 3C di dalamnya, tapi dia membentuk cabang, dan ini namanya adalah isopropil. Dan ini CO adalah gugus keton. Maka nama dari senyawa ini adalah isopropil metil keton. Selanjutnya kita coba dengan soal latihan. Saya punya 2 soal latihan. Tentukan nama IUPAC dan nama trivia dari senyawa berikut. Yang pertama, CH3, CH2, CH, CH3, CO, CH3. Dan yang kedua adalah CH3, C, CH3, CH3, CO, CH3. Silahkan coba dikerjakan soal latihan ini untuk menguji apakah kalian sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan sebelumnya. Jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, itu tadi materi tentang tata nama alkanon atau keton. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.